Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, jamaah salat Zuhur rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kita di hari yang cerah ini kita oleh Allah masih diberikan dengan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Tak lupa semoga salawat serta salam kita selalu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang mukmin hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk yang ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya untuk kajian kita pada hari ini yaitu kita tentang fadilah salat. Hadis yang ke-9 dari Abu Hatta Jabah bin Aribi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salatnya pada waktunya, niscaya aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka tiada jaminan baginya di sisiku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Mengenai hal ini telah diterangkan lebih jelas dalam hadis lain bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Barang siapa yang tidak lalai dalam salatnya, berwudu dengan sempurna, mengerjakannya tepat pada waktunya, dan mendirikannya dengan khusyuk dan khudu', maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Akan tetapi barang siapa yang tidak melakukan semua ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan surga baginya. Apakah dia akan diampuni ataupun diazab? Betapa besar keutamaan sholat. Dengan menjaganya, seorang akan mendapat janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga. Kita pun dapat menyaksikan apabila ada seorang hakim atau orang kaya berjanji kepada seseorang bahwa ia akan menjamin untuk memenangkan suatu tuntutan atasnya, maka orang itu pasti akan merasa sangat tenang dan gembira. Dan ia merasa bahwa hakim atau orang kaya itu adalah orang yang sangat berjasa kepadanya, sehingga setiap perintahnya harus ditaati. Demikian halnya sholat. Sholat adalah ibadah yang ringan dan tidak ada kesulitan sedikit pun dalam mengerjakannya. Sedang yang menjaminnya adalah raja raja dan penguasa 2 alam. Namun walaupun demikian, masih banyak orang yang melalaikan dan mengabaikannya. Seandainya demikian keadaan kita, maka kita sendirilah yang akan menanggung segala kerugian. Yang kita lah yang menyebabkan kebinasaan diri kita sendiri. Hadis yang selanjutnya, Ibnu Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang lelaki dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepadanya, ketika kami memperoleh kemenangan dalam perang Khaybar, orang-orang mengeluarkan harta rampasan perang mereka yang terdiri dari berbagai macam barang tawanan. Maka orang-orang pun mulai saling berjual beli harta rampasan mereka.
Sungguh aku telah memperoleh keuntungan yang besar, dan pada hari ini tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang menyamai keuntunganku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, oh ya, berapa keuntungan yang kamu peroleh? Yang menjawab, aku terus-menerus menjual beli sehingga memperoleh keuntungan 300 ukhiyah. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik orang yang beruntung? Ia balik bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, 2 rakaat sholat sunnah setelah sholat fardu. Hadis riwayat Abu Dawud. Satu ya, dijelaskan di sini bahwa sama dengan 400 dirham, dan 1 dirham sama dengan 4 anak atau seperempat rupiah India. Apabila dihitung maka jumlahnya sama dengan 3.000 rupiah. Kalau di dalam dirupiahkan sekitar kurang lebih 700.000 rupiah. Akan tetapi apa artinya keuntungan yang sebesar itu jika dibandingkan dengan hakikat keuntungan yang abadi dan tak pernah habis? Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa dua alam. Seandainya kita memiliki hakikat iman seperti itu, bahwa uang sebanyak itu tidak akan bernilai apa-apa dibandingkan dengan 2 rakaat salat, niscaya hidup ini akan benar-benar terasa damai, karena menganggap bahwa salat adalah suatu kekayaan yang sangat besar. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah pelipur mataku, dan di antara wasiat terakhir yang beliau tekankan atas umatnya adalah perhatian masalah sholat. Mengenai wasiat Nabi SAW yang terakhir ini telah disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Katanya pada akhir hayat Rasulullah SAW, ketika beliau sangat sulit mengucapkan kata-kata dengan sempurna, adalah penekanan agar memperhatikan sholat dan takut kepada Allah SWT dalam menjaga hak-hak hamba sahaya. Hadis seperti ini pun telah diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa perkataan terakhir Rasulullah SAW adalah penekanan masalah sholat dan perintah agar takut kepada Allah SWT mengenai hak-hak hamba sahaya. Al-Jam'ah Sahih. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengirimkan satu pasukan jihad ke Najd. Dalam tempo yang sangat singkat, mereka telah kembali dengan 2 kemenangan dan harta rampasan yang sangat banyak. Salah seorang dari para sahabat mereka heran dan berkata, belum pernah kami melihat satu pasukan jihad pun yang begitu cepat kembali, yang membawa harta rampasan yang sangat banyak daripada pasukan ini. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai orang-orang yang beroleh harta rampasan lebih banyak lagi dan lebih singkat waktunya? Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat duduk sambil berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Setelah habis waktu makruh, mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan harta yang sangat banyak dalam waktu lebih cepat. Sahih Balakhi, seorang syekh dan ahli sufi yang masyhur, berkata, kita akan mendapatkan 5 hal melalui 5 cara, yaitu yang pertama, keberkahan rezeki melalui sholat duha. Yang kedua, cahaya di alam kubur melalui sholat dan tahajud. Yang ketiga, kemudahan menjawab pertanyaan munkar dan nakir melalui bacaan Al-Quran. Yang keempat, kemudahan melintas titian sirat melalui syaum dan sedekah. Yang kelima, nawan arsh ilahi melalui zikrullah, nasihatul majelis.
Di dalam berbagai kitab hadis, yang sekali hadis yang menegaskan pentingnya sholat serta keutamaan-keutamaannya, sehingga sulit dan terlalu banyak jika ditulis keseluruhannya. Namun sebagai keberkahannya, di bawah ini saya sebutkan terjemah dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umatku adalah sholat, dan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Yang kedua, takutlah kepada Allah dalam hal sholat. Takutlah kepada Allah dalam hal sholat. Takutlah kepada Allah dalam hal sholat. Yang ketiga, pemisah antara seseorang dengan syirik adalah sholat. Yang keempat, sholat adalah tanda keislaman seseorang. Barang siapa melakukan sholatnya dengan khusyuk, mengerjakannya tepat pada waktunya, serta memperhatikan rukun dan sunnah-sunnahnya, maka pastilah ia adalah seorang mukmin. Yang kelima, di antara seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, iman dan sholat merupakan kewajiban yang paling utama. Seandainya ada sesuatu yang lebih utama daripada itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikatnya yang sebagian dari mereka terus-menerus yang melakukan sujud dan sebagian lainnya terus-menerus melakukan sujud. Yang keenam, sholat adalah tiang agama. Yang ketujuh, sholat menghitamkan wajah setan. Yang kedelapan, sholat adalah cahaya orang-orang yang beriman. 9, sholat adalah jihad yang paling utama. Yang ke-10, selama seseorang menjaga sholatnya, maka perhatian Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah padanya. Tetapi jika ia melalaikan sholatnya, maka perhatian Allah akan terlepas darinya. Sesungguhnya masih banyak hadis-hadis mengenai keutamaan sholat yang telah disebutkan dalam kitab hadis lainnya. Namun 40 hadis yang disebutkan di atas kiranya sudah mencukupi. Apakah ada yang ingin menghafalnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan menghafal 40 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaslah bahwa sholat adalah suatu kekayaan yang sangat berharga. Hal ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang telah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sholat. Kemudian besarnya kenikmatan sholat, sehingga Rasulullah SAW bersabda, penyejuk mataku ada dalam sholat. Oleh karena itu kenikmatan indah, sehingga beliau menghabiskan sebagian besar malamnya dengan melakukan sholat. Juga karena alasan inilah pada akhir hayat beliau telah berwasiat secara khusus mengenai sholat agar benar-benar dijaga dan diperhatikan. Banyak hadis mengenai hal ini, diantaranya beliau bersabda, takutlah kepada Allah mengenai urusan sholat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sekian banyak amal, sholatlah yang paling